Assalamualaikum anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Coba kalian rapikan dulu duduknya dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Ya, jadi di pertemuan kedua kita di pembelajaran biologi, kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Nah, jadi permasalahan biologi ini dapat kita temui di berbagai tingkatan organisasi kehidupan. Untuk memecahkan berbagai masalah ini, perlu dilakukannya penelitian. Nah, penelitian ini adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran, suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, Ibu akan men-share PPT dan kita lihat nanti di PPT untuk lebih jelasnya. Dan nanti Ibu akan menjelaskan materinya dari PPT tersebut. Oke, jadi ini merupakan materi yang sudah Ibu siapkan mengenai metode ilmiah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Nah, tahapan dalam metode ilmiah itu ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua observasi, yang ketiga menentukan hipotesis, yang keempat melakukan penelitian, yang kelima analisis data, yang keenam menarik kesimpulan, dan yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan hasil dan penelitian. Ketika kita akan melakukan penelitian, tahapan dalam metode ilmiah ini harus urut agar kita mendapatkan hasil yang bagus dalam penelitian kita. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini terdiri dari 8. Yang pertama yaitu jujur, teliti, rasa ingin tahu, tanggung jawab, evaluasi diri, berani dan santun, data valid dan berdasarkan fakta, serta peduli sosial dan lingkungan. Nah, untuk yang selanjutnya, dalam penelitian nanti kita akan memasuki laboratorium untuk praktikum penelitian kita. Dan adapun keselamatan kerja yang ada di laboratorium yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah tata tertib. Tata tertib yang harus dipatuhi di dalam laboratorium yang pertama yaitu izin kepada penanggung jawab laboratorium sebelum menggunakan lab. Yang kedua yaitu memakai jas lab. Yang ketiga menjaga keselamatan atau berhati-hati. Yang keempat tidak makan, minum, dan merokok. Kelima memahami dan melaksanakan rambu-rambu keselamatan. Yang keenam mengetahui letak kotak P3K dan pemadam kebakaran. Yang ketujuh melapor setiap kecelakaan. Dan yang terakhir membersihkan dan mengembalikan alat-alat laboratorium. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu kenakan penutup mulut, hidung, dan mata. Yang kedua, gunakan alat bantu untuk mengambil zat berbahaya. Yang ketiga, jangan mencium zat kimia secara langsung. Yang keempat, jika memanaskan tabung reaksi, jauhkan mulut tabung dari wajah. Yang kelima, padamkan api jika terjadi kebakaran. Dan yang keenam, cuci tangan setelah bekerja di laboratorium. Nah, jadi itu ya tadi metode ilmiah, pengertian, kemudian keselamatan kerja di laboratorium. Nanti jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu.
Oke, baiklah, jika belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, berdasarkan dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, yang kita lihat di PPT tadi, ada yang bisa memberikan contoh pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah? Tidak ada? Oke, baiklah. Jadi kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi sebagai contohnya, yaitu ayah Budi memiliki ayam dengan telur yang pucat, sehingga kurang laku di pasaran. Maka Budi berusaha memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Budi memiliki ide dengan meracik pakan baru dengan menggunakan ide baru dengan mencampurkan jagung ke dalam pakan ayam tersebut. Dan karena itu Budi melakukan penelitian terlebih dahulu agar mendapat data yang akurat dan hasil yang dapat diterapkan dalam skala besar di peternakan ayamnya. Nah, untuk memperoleh data yang akurat, maka urutan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ilmiah yaitu yang pertama, kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalah dari contoh tadi adalah apakah penambahan jagung pada komposisi pakan berpengaruh terhadap warna kuning telur ayam. Dan untuk yang kedua yaitu observasi. Observasi sendiri adalah mengamati dengan teliti perubahan atau gejala yang mungkin terjadi ketika melakukan percobaan dengan maksud mengumpulkan data lebih banyak. Contohnya, Budi kemudian melakukan observasi yaitu dengan mencari teori-teori yang ada sebelumnya pada buku, hasil-hasil penelitian, internet, dan bertanya kepada peternak lain. Dan yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara mengenai masalah penelitian atau rumusan masalah yang masih mempunyai sifat praduga atau diduga karena masalah tersebut masih harus dibuktikan dengan benar atau tidaknya melalui penelitian. Hipotesis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan hipotesis kerja adalah dugaan sementara yang menyatakan bahwa ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, berdasarkan hasil pustaka yang telah Budi lakukan sebelumnya, maka Budi merumuskan hipotesis yaitu komposisi jagung pada pakan tersebut berpengaruh terhadap warna kuning ayam. Dan yang keempat yaitu melakukan penelitian. Tahap ini juga dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap eksperimen. Pada tahap perencanaan yaitu dilakukan persiapan metodologis untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam tahap ini, seorang peneliti harus mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang akan dilibatkan dalam penelitiannya. Makin sederhana suatu rancangan penelitian, maka semakin sedikit variabel-variabel terikat di dalamnya. Begitu juga sebaliknya. Dalam contoh penelitian Budi, maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah komposisi jagung, karena komposisi jagung dapat mempengaruhi faktor lain, yaitu warna kuning telur. Untuk variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah warna kuning telur, karena warna kuning telur diduga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu komposisi jagung. Dan untuk variabel kontrol dalam penelitian ini adalah pakan yang diberikan tanpa kandungan jagung.
Dan untuk variabel pengganggu misalnya adalah penyakit yang dapat mengganggu kesehatan ayam. Selain itu, dalam tahap perencanaan, alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam contoh ini, misalnya yang diperlukan adalah kandang ayam, pakan ayam, dan lain-lain. Sampai sini, apakah sudah mengerti mengenai urutan dari penelitian metode ilmiah? Oke, baiklah. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap percobaan atau tahap eksperimen. Nah, pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan semua kondisi yang sama terhadap kelompok eksperimen atau kelompok kontrol pada pelaksanaan eksperimen. Hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perlakuan seperti persentase komposisi jagung. Yang kedua, pengendalian faktor lain. Jika dalam suatu percobaan atau eksperimen akan dibuktikan adalah pengaruh persentase komposisi jagung, maka pengaruh faktor lain harus dikendalikan. Yang ketiga yaitu pengulangan. Yang keempat yaitu pengukuran variabel yang perlu diamati. Agar diperoleh data yang akurat, dilakukan pengukuran. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keenam, yaitu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan atas dasar pembahasan menyeluruh terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini dibandingkan dengan landasan teori yang telah disusun melalui studi kepustakaan. Misalnya, dalam contoh ini, setelah melakukan analisis data, Budi dapat menyimpulkan yang pertama, penambahan jagung pada komposisi pakan berpengaruh terhadap warna kuning telur. Yang kedua, warna kuning telur terbaik diperoleh pada konsentrasi 25%. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Biasanya setelah melakukan penelitian, para peneliti membuat laporan. Kemudian laporan tersebut diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan, ditulis dalam bentuk buku atau diseminarkan di depan media dan publik. Oke, jadi itu ya urutan dari pemecahan masalah penelitian melalui metode ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari pemecahan hasil ilmiah menggunakan metode ilmiah. Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Jadi, manfaatnya yaitu dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang biologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan melestarikan alam. Contoh-contoh manfaat tersebut antara lain di bidang pertanian dengan ditemukannya metode kultur jaringan, di bidang peternakan ditemukannya inseminasi buatan, dan di bidang kesehatan ditemukannya pencegahan penularan penyakit dengan ditemukannya obat melalui penelitian. Nah, untuk selanjutnya yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Untuk melakukan penelitian, tentunya peneliti harus menguji suatu apa yang ditelitinya di laboratorium. Nah, untuk di laboratorium ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk keselamatan kerja dan hal-hal yang perlu diperhatikan tadi sudah Ibu jelaskan di PPT. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah paham semua dan sudah mengerti mengenai metode ilmiah.
Oke, baiklah. Jadi tidak ada yang bertanya? Tidak ada, berarti kalian semua sudah bisa memahami mengenai metode ilmiah ini dan keselamatan kerja di laboratorium. Ya, baik. Jadi untuk materi metode ilmiah ini sudah sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.